Rumusan masalahnya di sini saya ambil 3 rumusan masalah. Yang pertama tentang bagaimana hubungan antar umat beragama, antar umat Kristen dan umat Islam di Desa Bansari dalam membangun bina damai antar umat beragama. Kemudian yang kedua, faktor-faktor apa saja penghambat dan pendukung kerukunan antar umat Kristen dan umat Islam di Desa Bansari. Dan yang ketiga, apa upaya-upaya umat Kristen dan umat Islam dalam membangun bina damai di Desa Bansari. Ya, lanjut. Lanjut, Pak. Iya, lanjut. Oke. Sebagai literatur review di sini penelitian saya sebenarnya sudah banyak penelitian yang dilakukan tentang studi bina damai di berbagai daerah. Namun terkhusus di daerah Temanggung masih jarang, apalagi di Desa Bansari belum pernah dilakukan sama sekali tentang penelitian bina damai. Nah, literatur yang saya ambil ada dari tesis dan juga beberapa jurnal. Dari segi persamaan tentu persamaan tema, kemudian dari segi perbedaan lebih condong kepada penggunaan teori, Pak. Di sini saya selain menggunakan teorinya Talcott Parsons, juga menggunakan teori Peace Building-nya Johan Galtung. Itu. Apa? Teori apa punya Galtung? Peace Building, Pak. Oh, peace building ya? Ya. Peace building itu apa maknanya Indonesianya? Pembangunan perdamaian, Pak. Oh, peace building ya? Oke lah. Guru kamu itu kok peace gimana? Ya, lanjut. Kerangka teori. Nah, kerangka teorinya tadi sudah saya singgung. Teori yang saya ambil yang pertama yaitu ada teorinya Talcott Parsons, yaitu struktural fungsional. Nah, struktural fungsional ini dalam pandangan Parsons bahwa dia memandang sebuah masyarakat itu merupakan sebuah sistem yang terdiri dari berbagai subsistem yang saling berkaitan. Jadi satu sistem itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa pengaruh dari sistem yang lainnya. Ibaratnya seperti sistem organisme biologis makhluk hidup. Nah, misalkan contohnya agama sendiri tidak bisa berdiri dan tidak dapat menentukan kebebasannya. Tentu agama tidak lepas dari pengaruh sistem lain yang lain atau fakta sosial yang lain. Nah, jika sistem ini bekerja sama, maka terciptalah keseimbangan. Namun, keseimbangan ini atau kerukunan ini ada 4 prasyarat fungsional yang dikenalkan oleh Parsons yang harus mengikuti yang namanya konsep agil. Yang pertama ada adaptation, yaitu sistem tentunya mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan juga menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya. Yang kedua ada pencapaian tujuan atau goal attainment, yaitu sistem mampu menetapkan tujuan dan berusaha mencapainya. Kemudian yang ketiga ada integrasi, bahwa proses penyatuan atau koordinasi dari subsistem yang ada di masyarakat menjadi sebuah kesatuan. Jadi ibaratnya tidak boleh berseberangan. Contohnya tangan kiri ke kiri sedangkan kaki kanan ke kanan. Jadi tidak bisa nanti berjalan lurus untuk tujuannya. Kemudian yang nomor 4 ada latensi atau pemeliharaan pola. Ini sebuah sistem harus saling melengkapi, memelihara dan memperbaiki baik motivasi individu maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi. Kemudian teori yang kedua yaitu teorinya Johan Galtung, yaitu pembangunan perdamaian. Peace
building. Apex building ini merupakan aksi untuk mengidentifikasi dan mendukung penguatan struktur serta tentunya memperkuat segala perdamaian di daerah tersebut. Aksi ini nanti bisa dijalankan tentunya bisa melalui restorasi order, pelatihan personel, keamanan, promosi hak asasi manusia, serta reformasi dan penguatan institusi pemerintah. Itu. Nah, di sini Galtung juga membagi dua tipe perdamaian. Ada perdamaian negatif dan juga ada perdamaian positif. Tentunya perdamaian negatif ini diartikan sebagai bentuk kekerasan langsung seperti atau kekerasan fisik seperti perang. Jadi kalau perdamaian negatif tidak adanya perang. Dan yang kedua ada perdamaian positif, yaitu terciptanya keadilan sosial. Ini tidak adanya kekerasan langsung, tidak adanya kekerasan struktural dan kultural. Tentunya tidak ada diskriminasi ras, gender, dan tidak ada diskriminasi agama, apalagi terhadap minoritas seperti penelitian saya ini. Gitu Pak, untuk teori. Selanjutnya metode penelitian. Pendekatan penelitian ini yang saya gunakan menggunakan pendekatan sosiologi agama dan juga bisa peace studies. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu yang bersifat kualitatif. Sebagai sumber data di sini saya mengambil data primer yaitu observasi di lapangan dan wawancara. Dan juga data sekunder atau sebagai penunjang ini diambil nanti dari beberapa buku, majalah, skripsi dan atau tesis, jurnal dan sebagainya. Sebagai teknik pengumpulan data, sini ada observasi yaitu langsung ke lapangan mengamati, melihat ke Desa Bansari. Kemudian ada wawancara. Wawancara yang saya lakukan di sini rencananya tentu kepada tokoh perangkat desa, tokoh agama Kristen, tokoh agama Muslim, dan juga ada warga masyarakat sekitar, baik yang beragama Islam dan beragama Kristen. Dan yang terakhir ada dokumentasi. Sebagai teknik analisis data, penulis saya sendiri menggunakan analisis bersifat deskriptif, analisis kritis. Mungkin sekian Pak yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, suaranya jadi nggak maksimal. Terima kasih Mas Jalal. Blambang sampai menit 16. Oke, bukan PES ya Mas Jalal ya, PIS ya. Ya. Nanti sampai di ujian Anda bilang PES atau di depan siswa Anda bilang PES. Baik, terima kasih. Selanjutnya langsung saja nanti prodi di akhir karena prodi akan melengkapi apa yang disampaikan oleh dosen pembimbing tesis Anda. Selanjutnya waktu kami persilahkan kepada Bapak Dr. Ustadi Hamzah untuk memberi segala masukannya baik secara konten maupun secara teknis. Monggo Pak Us. Terima kasih Pak Roni atas waktunya. Mas Jamal ya, Mas Jalaluddin Hasibuan. Ini Anda di mana, di rumah, di Medan atau di mana ini? Di Temanggung Pak, di madrasah, di sekolah. Oh, Anda di sana? Iya, ngajar Pak. Di mana? Di mana Pak? Ngajarnya di mana? Di MTS Temanggung, Mas. MTS Ma'arif Jumo, Temanggung. Oke. Makanya jaringan agak susah juga di sini, Pak. Oke, ya. Oke, yang pertama, saya membaca di latar belakang masalahmu itu pertegas. Ini Mas, biar jaringannya bagus dan Anda bisa jawab pertanyaan. Yang dimatikan kameranya, di off cam kan? Nah, gitu aja. Oke, Pak. Oke. Yang pertama dipertajam ya, sebentar. Saya catatan-catatan saya ini yang pertama ya, dipertajam di
Ini masalahnya. Jadi di situ tadi Anda sudah menjelaskan ada dua komunitas. Ya, ada dua komunitas beragama yaitu Kristen dan Islam. Oke. Harus dimunculkan datanya yang pertama. Ya, data harus dimunculkan. Oh, iya, Pak. Ini contohnya, Anda bisa lihat ya. Ini ya, data harus dimunculkan. Jadi itu di awal, Mas. Anda gambarkan di ya, Bansri, cerita dikit aja kenapa Bansri itu harus Anda perjelas. Pilihannya desa kok Bansri itu harus dijelaskan di awal. Kemudian yang kedua, persoalan supaya tajam itu Anda lihat komposisi umatnya di situ. Kristen berapa persen, Muslim berapa persen. Kemudian berikutnya ada persoalan apa? Ya. Hubungan mereka itu ada persoalan apa Anda ceritakan? Tadi sudah sedikit Anda ceritakan. Sebenarnya baik-baik saja, tapi karena ada pengerusakan. Nah, pengerusakan itu persoalannya apa? Perlu Anda ungkapkan sedikit. Dan harus ada referensinya, Mas. Bukan cerita seperti ini. Harus ada referensi utama dari situ. Misalnya Anda wawancara awal dari situ, kemudian monografi, kemudian Anda observasi di itu ada data awalnya, Anda munculkan. Ya, Pak, ya. Ya, jadi ada masalah apa? Itu harus dipertegas. Kalau ada pengerusakan, persoalannya apa? Harus dipertegas. Nah, ketika Anda merangkai dari umum, kemudian agak mengerucut, pilihannya seperti itu, agak mengerucut, kemudian komposisinya mengerucut seperti itu, kemudian ada persoalan sudah semakin mengerucut,